Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Marni, Hadir Ibu. Fenty, Hadir Ibu. Eta, Hadir Ibu. Ita, Hadir Ibu. Ria. Hadir Ibu. Baik, untuk kehadiran hari ini semua hadir ya. Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu konsep dasar makhluk hidup. Tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini ada dua komponen, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dari klasifikasi makhluk hidup dan menjelaskan komponen makhluk hidup. Baik, di sini Ibu mau bertanya kepada adik-adik semua. Makhluk hidup itu seperti apa? Makhluk hidup itu merupakan organisme yang memiliki ciri-ciri khas seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, resisten terhadap rangsangan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ada yang lain? Oke, baik. Di sini Ibu menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk melestarikan lingkungannya. Yang kedua itu kita masuk pada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama indom, yang kedua itu filum, yang ketiga itu kelas, yang keempat itu ordo, yang kelima itu famili, yang keenam itu genus, dan yang terakhir itu spesies. Di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak, ada yang bisa menjelaskan ketujuh dari klasifikasi ini? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ketujuh klasifikasi tersebut. Yang pertama itu Indo merupakan tingkat tertinggi dalam sistem klasifikasi seperti tumbuhan, hewan, dan fungi. Yang kedua itu kelas, yaitu kelompok organisme yang lebih khusus lagi dan memiliki karakteristik umum yang lebih spesifik. Yang ketiga itu kelas. Kelas ini merupakan kelompok organisme yang memiliki karakteristik umum yang lebih spesifik lagi. Yang keempat, ordo. Ordo ini merujuk pada tingkatan taksonomi di atas, famili, dan di bawah kelas seperti primata. Yang kelima itu famili, yaitu taksonomi yang berada di antara ordo dan genus, merupakan taksonomi yang di dalamnya terdiri atas beberapa genus yang secara filogenetis yang terpisah dari famili lainnya. Yang keenam itu genus atau majang, yaitu salah satu bentuk pengelompokan dan klasifikasi makhluk hidup yang secara hierarki tingkatnya di atas spesies tetapi lebih rendah daripada famili. Ordo yang terakhir itu spesies atau jenis. Spesies atau jenis itu seperti sebuah kelompok individu-individu atau organisme-organisme yang memiliki kesamaan tertentu. Baik, adik-adik sudah paham tentang klasifikasi makhluk hidup ini? Sudah. Selanjutnya kita masuk pada komponen makhluk hidup. Komponen makhluk hidup itu seperti makhluk hidup yang memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu membedakannya dari benda mati, yaitu meliputi sel sebagai unit dasar kehidupan, organisme yang terdiri dari satu atau lebih sel, metabolisme untuk mendapatkan energi, respon terhadap lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan, serta kemampuan untuk bereproduksi. Baik, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Yang pertanyaan yang pertama itu, bagaimana
perasaan adik-adik ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan organisasi. Ada yang lain adik-adik? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua itu, apakah adik-adik belum paham materi kita tentang makhluk hidup ini? Bisa Ibu jelaskan kembali. Sudah paham. Baik, terima kasih atas semuanya. Jadi di sini Ibu menambahkan semua materi kita tentang makhluk hidup. Yang pertama itu makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan organisme yang memiliki ciri-ciri khas seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, respon terhadap rangsangan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bergerak, beradaptasi, nutrisi, ekskresi, serta bereproduksi. Yang ketiga itu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu terdiri atas 7 bagian. Yang pertama itu kingdom, yang kedua itu fungi, yang ketiga itu kelas, yang keempat itu ordo, yang kelima itu famili, yang keenam itu genus atau marga, dan yang terakhir itu spesies atau jenis. Baik, terima kasih. Materi kita hari ini sampai di sini. Di sini Ibu mau menyampaikan bahwa materi yang akan dipelajari minggu depannya itu organ-organ sel pada manusia. Jadi di sini Ibu mau menyampaikan kepada adik-adik untuk belajar karena minggu depan kita masuk pada organ sel pada makhluk hidup. Sebelum itu